Gue udah jarang banget nongkrong sama teman kuliah gue. Bahkan sama anak kelasan. Ujung-ujungnya gue main sama siapa? Sama teman sekolah. Itu juga cuma 5 orang yang datang 3 mulu anjing. Oke, balik lagi dengan kita berdua di episode 7 Rooftop Podcast ya teman-teman. Ya, kita kali ini di episode 7 bukan membahas percintaan lagi. Tapi kita membahas tentang kehidupan perkuliahan, yang dimana kehidupan perkuliahan itu sangat luas, tapi kita spesifikkan di pertemanan saat kuliah. Isinya orang anjing semuanya. Ya. Jangan masuk kasar ya, nggak boleh, jangan. Itu klimaks nanti. Jadi maksudnya di episode ini tuh kayak kita mau ngebahas, kan biasanya kalau misalnya kita masih maba nih, ya kan? Kita masih punya banyak temennya, wah nggak kehitung jari dah. Ada kali lebih dari 30 orang. Langsung. Tapi udah naik semester 2, 3. Biasanya di semester 3 sama 5 tuh teman lu udah pada mulai satu paling dikit. Nah, ini nih siklus kayak gini tuh pasti kita semua ngerasain bro waktu kuliah bro. Aduh. Tapi nggak tahu ya buat orang yang kayak ekstrovert yang sering nongkrong, masih sering nongkrong itu mungkin mereka temennya masih itu aja, maksudnya jumlahnya masih sama, nggak ada yang berkurang. Masalahnya kan, tapi nanti juga ada suatu saat di mana satu persatu kayak udah ada yang kerja, ada yang udah nikah duluan, ada yang berhenti kuliah, ada yang dan lain-lain. Iya. Jadi apa ya, emang nggak tahu kenapa ya, pasti di kuliah tuh pasti gitu nggak sih? Iya, kayak di awal kita nyari banyak temen lu. Waktu awal kuliah temen lu berapa? Pokoknya 2 kelas lah. 2 kelas tuh, 1 kelas berapa? 1 kelas isi 21 kali 2 42. Lumayan. Gue juga gue sampai satu region Bekasi. Satu region Bekasi aja. Asli bro. Gue dari 20-an kelas ya. Itu kayak tiap kelas tuh pasti gue ada orang yang gue kenal, entah 1 atau 2 orang. Ya ngerti. Iya kayak, ya emang dulu masih kayak biasa lah, iya meet up. Tapi lama-lama ya udah punya kesibukan sendiri, udah balik ke siklus realita hidup. Lu semester berapa sih? 7, gue 5. Gue bentar lagi juga hilang nih, gue aja bentar baru. Iya, kayak sekarang juga masih ada, mereka tuh masih ada, maksud gue nggak yang lost contact gitu loh, tapi kayak udah kok bau cat ya? Cat ya. Ini semua bau lewat aja. Buntut, bau gorengan, bau cat. Lanjut. Tapi cat enak wanginya. Mabuk. Intinya kayak apa sih tadi anjing? Gue short term memory anjing. Ini apa? Makin intinya naik, makin hilang. Ya, bukan lost contact, tapi kayak ada yang nyoba nyari pengalaman kerja, ada yang bikin usaha. Wah, itu. Ada yang kerja sambil kuliah. Jadi kayak main tuh kayak udah bukan prioritas utama. Tapi apa pelarian. Ya? Iya, jadi pelarian dari kesibukan dunianya gitu loh. Terus juga kayak mau nongkrong juga udah mulai susah. Nongkrong cuma bisa malam. Ya, jangankan temen kuliah, waktu sekolah juga gitu. Kayak misalnya kalian kalau misalnya ada yang masih SMA atau SMP ya, kalian kalau misalnya udah lulus, itu emang di awal-awal kalian lulus tuh masih kontekan, masih bisa main. Apa sih namanya kalau ini? Apa sih kalau udah kita lulus nih, terus ngajak ketemu satu kelas gitu, apa sih bilangnya, gue bingung. Apa reuni ya, reuni. Suka reuni ya. Iya, biasanya itu tuh kalau di awal masih bisa tuh karena belum sibuk. Coba nanti kalau udah sebulan 2 bulan masuk sekolah lagi, kayak misalnya lu dari SMA ke kuliah, ntar juga dia nongkrong ada 1 orang yang nggak bisa. Ntar si ini bisa, banyakan yang nggak bisa. Jadi susah buat kompak lagi. Susah Pak. Udah susah buat ngatur jadwal bareng lagi. Paling mentok-mentok bukber. Kalau nggak bukber tahun baru. Bukber tahun baru
Apalagi? Sama Imlekan. Gue doang sendiri ya, kalian mah enggak ya. Beda. Kalau nggak bukber tuh udah pasti. Iya, mau lu agamanya apa, pasti bukber tuh semua agama ada bro. Semua ada pasti. Dan itu tuh udah pasti semuanya datang. Ya walaupun gak 100% paling enggak 90% tuh pasti. Ya paling di situ momen ya itulah momen-momen kayak gitu tuh yang apa ya, kayak bikin apa sebenarnya itu ada rasanya loh, Pli. Ada rasa kangen pengen anjir happy bareng lagi. Tapi ngelihat temen gue yang udah kerja seneng juga maksudnya kayak ya udah gitu kan, dia juga mau nyari uang gitu, masa gue ganggu kan. Kalau gue ngajak main mulu juga guanya yang kurang ajar. Dia capek-capek nyari duitnya habis buat main. Iya buat main anjing. Itu sih. Ya kayak momen-momen kayak gini tuh pasti ada anjir setiap orang tuh. Gue yakin pasti. Kayak mau lu bilang enggak, gue masih nongkrong. Tunggu aja. Belum. Lihat aja waktunya. Iya, belum aja. Lu naik semester nih, next semester. Ini kan gue nggak tahu ya kalau kampus lain ya. Cuma kampus gue tuh kalau next semester kita tuh milih SKS. Dan itu ada beberapa kelas, bisa-bisa gitu. Dalam satu ini gue. Nah kadang tuh yang semester 1 nih, satu kelompok nih A, B. Terus nanti next semester 2 ini kadang A kecampur sama B, yang B kecampur sama A. Teman baru, nah yang teman lama ya hilang gitu aja. Karena sibuk sama yang apalagi kalau misalnya ada ganti-ganti kelas kayak sama kelas baru ternyata lebih asik, jadi teman lamanya dilupain. Itu juga siklus kayak gitu tuh pasti ada aja. Pasti ada siklus. Pasti. Kayak lu udah lebih susah buat nongkrong atau main sama temen yang udah lama ketimbang sama teman barunya. Maksud gue nggak nyalahin orang-orang yang kayak gitu, itu juga hak dia. Cuman kayak gue cuman apa ya, ngenegasin siklus itu tuh pasti ada di setiap orang bro. Perubahan. Iya. As always. Contoh kayak gue udah jarang banget nongkrong sama teman kuliah gue, bahkan sama anak kelasan. Ujung-ujungnya gue main sama siapa? Sama teman sekolah. Itu juga cuma 5 orang yang datang 3 mulu anjing. Kalau nggak 3, 4. Iya. Kadang kalau berlima itu juga kalau ada acara sesuatu. Iya itu juga kalau ada acara sesuatu atau enggak emang sama-sama lagi libur. Nah itu nggak terliburnya sebulan sekali ya. Iya itu juga ngerencanainnya mah dari beberapa bulan anjing. Dan kebanyakan wacana. Ya, kayak gitu tuh, siklus kayak gitu tuh pasti ada, kayak ayo kita bulan ini kesini nabung ya dan lain-lain. Itu sama temen lama tuh. Kopiran gak sih? Dunia sibuk banget ya. Ini hari kenapa sih? Anjing. Udah bau lewat ini lagi deng. Lanjut. Ya jadi kayak udah nyusun rencana dari beberapa bulan buat ketemu, ternyata nggak jadi. Kan itu juga sebenarnya nggak kecewa banget, tapi kayak aduh ini momen dimana gue ngumpul sama temen-temen gue tapi nggak jadi. Dan lu mau ngelaksanainnya lagi nggak tahu kapan. Iya, kita nggak tahu juga ke depannya gimana. Apalagi ada yang udah hektik banget kerja. Nah itu agak menyebalkan sih. Agak susah. Jadi kayak kita mau ngambil waktu liburnya dia nggak enak buat istirahat. Gue mau nanya nih, ini mungkin agak di luar topik tapi masih dalam pertemanan kuliah ya. Apa tuh? Gimana lu ngadepin gini nih. Lu di semester 1 misalnya nih, kan lu punya temen si A. Kayak deket banget sama lu nih ya. Di semester 2 mencoba dekat tiba-tiba hilang. Di semester 3-nya kalian tetap masih belum sekelas tapi tiba-tiba kayak SKS dia sama lu. Padahal di semester 2-nya ya lu hitungannya udah hilang gitu aja sama dia. Iya. Iya. Itu gimana tuh kalau lu nanggapin orang kayak gini tuh? Enggak deh. Lu kalau misalnya di posisi orang yang ketemu teman kayak gitu, lu bakal ngelakuin apa? Gue sih nggak gimana sih, mau dia 1 semester maksudnya nggak berhubungan sama lo. Iya kayak komunikasi atau apa, ngajak main, terus tiba-tiba di semester selanjutnya dia dempet lagi juga nggak apa-apa sih. Gue terima aja. Oke berarti ya. Iya. Oke ya. Ya selagi dia nggak ngerugiin gue aman aja. Kalau denda 100 juta? Tendang aja. nit atau nggak suara embe.
Masuk rumah sakit goblok. Mungkin tapi ada beberapa orang ya. Gua udah langsung curang soalnya. Teman sekelas gua rata-rata semester maksudnya kan kayak di gua semester 5 ini kayak dia semester sebelumnya tuh kayak apaan sih lu kemarin lu enggak mau teman sama gua, lu masih teman sama anak yang baru-baru. Lu mumpung terus masuk semester terus baru. Giliran dia beda sama temen yang kemarin beda kelas, baliknya ke kita. Baliknya kita Ya. Ada beberapa orang kayak nggak seneng, tapi lu hitungannya santai kan? Gue mah santai sih. Gua juga Maksud gue santai kayak kok. selagi dianya ke guanya ramah, baik, ya gue bakal berbalik gitu. Iya, kecuali lu dimanfaatin ya itu baru Iya, tau cerita enggak ya. emang tuh orang pernah bikin masalah sama gua. Iya. Itu Walaupun ya itu kalau misalnya masalahnya belum kelar ya. Kalau misalnya udah kelar juga gua ya udah aman-aman aja. Main aja nggak sih? Iya, mana-mana aja. Nggak usah ribet lah kalian, nggak usah ribet lah. Temen-temen aja gitu. Iya, makanya selagi dia nggak ngerugiin gua nggak masalah. Oke bro. Jadi untuk lu orang jangan ngerasa kayak ngerasa penting banget gak sih? Enggak, bukan merasa penting. Nggak, tapi kayak, menurut lu temen di kuliah tuh penting gak, Cuk? kita konteksnya apa nih? Iya, kayak lu kan nggak mungkin dong kayak misalnya lu udah kuliah tapi lu nggak punya temen. Ya. Temen lu cuman temen sekolah doang. Ya. Jadi menurut lu nyari temen di kuliah itu penting nggak? Atau kayak cuman sekedar saling kenal, saling tahu tapi nggak jadi temen, ngerti kan? Kayak cuman si A tahu gue orangnya, yang ini kan dia juga tahu gue, udah. Ya udah. Bukan yang kayak gitu loh. Jadi benar-benar temen lah ya? Iya, kalau bisa ya sejenis sama temen sekolah lu sampai ya gitu. Kalau menurut gua penting, tapi kita ngeliat dari teman kita yang orang itu dulu. Menurut gua ya. Lihat dulu. Dia itu datang ke kita itu karena apa dulu? Gua masalahnya agak sedikit punya trust issue ya. Dengan anak kampus yang ngedeketin. Dia ngedeketin nih misalnya semester 2-nya itu 3 itu ngedeketin gara-gara gue sebenarnya nggak pinter-pinter amat ya. Cuman gue agak rajin aja nah itu dia gini kayak ngedeketin minta tugas dong, deketin minta tugas dong. Nah itu agak malas gue karena maksudnya kan otak kita diminta terus agak nyebelin gak sih sekali 2 kali is okay. Kalau gue sih ini sih aduh anjing, gue mau ngomong apa ya, lupa banget. Iya. Kalau temennya itu ya teman yang agak menyebalkan kayak gitu sih kalau gue ya. Kalau gue temen di kuliah itu penting karena menurut gue beda aja kayak lu punya temen di sekolah. Ya. Bedanya tuh berbagai macam tipe manusia ada, bro. Ada yang datang karena butuh doang, ada yang memanfaatin doang, ada yang emang apa ya, karena ya kelihatannya di depan lu baik-baik aja tuh orang sama lu, padahal di belakang dia iniin lu. Itu juga ada tuh. Makanya kayak di kuliah tuh nyari temen tuh penting karena kalau lu sendirian buset lu nyiksa, bro. Bener dah, lu enggak punya temen di kuliah ya. Nyiksa diri lu. Asli. Jadi emang lu harus ngerubah sifat lu yang susah buat SKSD sama orang. Iya. Terus juga iya, lu harus bener-bener keluar dari zona nyaman lu yang gue pengen sendirian dulu deh, gue lebih nyaman sendirian, gak apa-apa gue gak ada temen. Jangan, lu di kuliah susah, bro. Entah misalnya lu ada tugas kelompok, nah lu ntar jadi kesusahan nyari kelompok. Makanya lu harus punya temen paling enggak. Itu secara nggak langsung ya, lu bisa beradaptasi dengan lingkungan itu. Nanti di kerjaan juga lu harus bisa beradaptasi. Jadi ngaruh juga ke after lu kuliah. Yes, anjir. Kayak masa lu ntar di kerjaan mau individu diem mulu. diem doang lu kayak masa apa kayak. Gue yakin atasan itu nggak mungkin ngasih kerjaan individu doang. Pasti ada kerja sama. Ya kerja juga ada butuh teamwork, bro. Iya, Wak. Anjir, lu kerja sendirian doang. Lu di kuliah tuh kalau bisa sih perbanyak relasi, bro. Itu bener-bener the real omongan, perbanyak relasi tuh beneran. Iya. Karena ya lu bisa dapet misalnya info kerjaan dari temen lu juga kan bisa. Siapa tahu. Iya kan, kayak temen lu ada yang ini nih ada lowongan gini mau enggak gitu. Siapa tahu bapaknya perusahaan terus ordal. Terus
lu temen dekatnya. Nah, lu punya bakat. Iya, Udah anjing. ditaruh posisi Itu. ini selesai. Coba lu kalau nggak punya temen, pelanga, pelongo aja lu. Pelongo. Kayak pohon. Ya. Kan enak ya secara Iya, nggak langsung ya. makanya nyari. Tapi balik lagi nih, nyari temennya yang baik. yang bener-bener temen. Bener Kalau temen. bisa Jangan ya masuk dari belakang lah. ya kalau bisa nyari temennya yang sebenarnya Kalau gue bukan ya, milih-milih sih ya, justru Iya. perilaku yang kayak gini tuh ngebuat kita kehindar dari orang-orang yang mau jahat sama kita Iya, juga sih iya hitungannya. sih. Cuman kalau misalnya kita mikirnya nih orang kayak jahat deh, justru kayak gitu juga jadi bikin pemikiran salah. jangan bro. Kita akan menganggap semua orang itu jahat. Iya. Jadi intinya di perkuliahan itu pasti ada fase di mana lu bakal susah buat luangin waktu sama teman-teman kuliah Ya. lu. Terus juga lu Banyak yang hilang. ya lu harus benar-benar nyari temen yang kalau Saling bisa support. iya saling apa ya? Kayak Simbiosis mutualisme bro. Saling menguntungkan. metamorfosis. Bukan goblok. Bukannya Lu beda. lu nguntungin buat dia nguntungin buat lu. Iya. Nah, kalau bisa nyari temen yang kayak gitu bro, Iya. itu baru pertemanan yang positif bro. Positif, Anjir. bros. Gila. Plus Bikin- minus plus tambah minus. Minus lah anjing. Nah, plus sama plus. Plus Minus tambah minus. plus. Berarti kalau yang jelek sama yang jelek. Minus kali minus plus lah anjing, kok tambah sih anjing. Ya jadi intinya gitu ya teman-teman. Jadi perkuliahan siklus pertemanan di kuliah itu ada berbagai macam dan kalian pasti bakal ngerasain, dan sebisa mungkin kalian keluar dari zona nyaman kalian yang dimana Iya. kalian lebih nyaman sendiri. Itu Ini- salah bro, kalian harus cari teman di kuliah. Oke? Ini untuk orang-orang mau lulus SMA SMK ya, yang mau Iya. masuk kuliah. Ya ini salah satu Nah, yang nanti- terjadi di Nanti lapangan. kalian bakal lihat sendiri Iya. apakah omongan kita itu benar atau salah. Kalau salah silakan patahkan omongan kita bro. Ya, enggak kok. Nah, enggak. Iya. Aku bisa sendiri. Oh, lu Iya. lihat nanti. Lu Berarti- lihat nanti di semester Iya. akhir. Iya. Patahin aja omongannya. Kan itu pendapat dari kita doang. Iya, benar sih, benar. Apa yang udah kita rasain. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk episode 7 kali ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan ada playlist di sini yang Ya. kayaknya nih di sini playlist. Kalian Klik kalau aja. misalnya mau nonton dari episode pertama sampai episode terakhir bisa langsung aja kalian, atau bisa cek profil YouTube gua, nanti ada di bagian podcast ada Rooftop Podcast. Ya, jangan lupa di like, comment, subscribe. See you on the next episode. Bye bye. Ciao.